Ya, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au lah di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silakan, Pak. Jangan Anda bawa Silakan, ini. oke, ya. Ayo, Oke, cukup, Pak. kita bicara ini aja. Oke, siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Udah. Ya, Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Pitra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Itu nama Ya, saya. cukup. Terus saya sampai lupa. Pupu Bang papanya Petra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya berikan satu terakhir, Gua. Bang Rocky, silakan. teori hukum pertama. Teori hukum ya. Diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave, tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Aiman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu yang Ahli saya- bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, saya Jadi bilang. saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Lah, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufa. yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita fufa. menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara Presiden petisi ahli Pitra Romadoni, orang paling sok paten di perdebatan, sepertinya salah memilih lawan dalam perdebatan kali ini. Ketika berdebat panas dengan Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara, kali ini Pitra Romadoni si paling ngegas dalam perdebatan. Kena imbasnya, diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Saking kesalnya, karena tidak bisa meladeni argumentasi Rocky Gerung, Pitra Romadoni sampai meludah di hadapan Rocky Gerung. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang. Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Itu arti. Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 SKS atau seperti apa, Oke, Bang ya. Aiman? Pertanyaannya silakan. Simpel aja, pupu papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi. berkumur-kumur. Yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa pupu enggak? papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir Anda cukup. pendapat, saya juga punya pendapat. Bung Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, kalau nggak saya mau tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Anda nggak bisa jawab tadi. Saya tanya Anda paham apa enggak? Bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo itu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya. Maksud saya itu, Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya. Orang saya pribadi saya, Anda nggak paham. Maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja, 2 huruf. Ya, oke. Siapa pupu papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus pupu papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa pupu papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin.
Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Bung Rocky, saya izin Papa. menutup. Enggak, saya mau- Ini saya mau nggak tanya. jelas. Artinya, Oke, kalau saya Anda jawab sekarang. pidato, nanti Aswan juga pidato bisa, Ruli Oke, juga oke. bisa, Oke. Saur Saya- juga bisa pidato. saya izin menutup. Silakan, Tapi Bung Rocky, jangan sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, Oke. nggak bisa bos. Nah, itu maksud saya Itu. tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara Oke. tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol balik. Oke, cukup, Anda cukup, nggak cukup. terima. Gimana? Silakan, saya mau tutup ini. Seperti itu. Silakan Bung Rocky. Karena tak mampu menggunakan logika tajam untuk melayani perdebatan dengan Rocky Gerung, orang paling sok keras ini bahkan sampai meludah di depan akademisi Rocky Gerung karena tidak suka pernyataannya dikoreksi. Emang aneh orang satu ini. Dia tidak suka ketika ada yang mengkoreksi ucapannya, tetapi dia paling suka memotong dan mengkoreksi ucapan orang lain, padahal kapasitasnya tidak melebihi orang yang dikoreksinya. Yang pertama, saya ingin sampaikan dan tanggapi omon-omon daripada Mas Said Didu yang dibilangnya bahwasanya ini pesanan dari Solo. Ini sudah terbantahkan, omon-omon tersebut telah terputuskan dengan statement Pak Jokowi bahwasanya Jokowi mendukung abolisi dan amnesti yang diberikan Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalau Perdebatan semakin memanas antara Pitra Romadhoni dan Rocky Gerung setelah saling berbalas argumen. Namun ada momen menggelitik yang membuat Pitra Romadhoni semakin kesal ketika Rocky Gerung menyebut Pitra Romadhoni dengan sebutan budak kekuasaan, setelah sebelumnya Pitra Romadhoni menolak dipanggil dengan sebutan tuan. Dan akhirnya Pitra Romadhoni diberi kuliah gratis 12 SKS oleh Rocky Gerung yang membuat dirinya semakin tidak terima dengan keadaan yang terjadi. ayo Oke, cukup, Pak. kita bicara ini aja, Oke, siap. kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan tuan, Udah. ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Pak Jokowi menulis buku judulnya. Siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tunggu visinya apa? Aduh. Wah, kaget. Kaget. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu, dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya tuh kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi center of innovation, memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus, masuk pada yang baru tuh.
Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Cerdas. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu.